teman-teman, selamat datang di channel aku kembali. Kali ini aku mau membagikan kepada teman-temanku semua tentang migrasi PLN dari pasca bayar ke prabayar. Nah, kali ini saya mau kasih tahu persyaratan pertamanya adalah sebelum kita ke PLN, kita mau siapkan KTP kita sama nomor pelanggan PLN kita yang biasa kita untuk bayar ya. Nah, selanjutnya baru kita ke PLN menghadap ke loket. Nah, kita kasih tahu bahwa kita mau migrasi PLN-nya. Nah, setelah itu baru kita tunjukkan KTP kita ya, KTP yang bersangkutan ya, yang atas namanya. Terus setelah itu baru mereka proses. Setelah diproses, nah kita hanya membayar, saya sih hanya membayar 25.000 ya, yaitu nanti pulsa 20.000 sama administrasi 5.000. Jadi 25.000 itu sudah termasuk pulsa 20.000. Nah itu juga pulsa kita akan dapat gratis juga. Kira-kira berapa ya kemarin ya, tapi ada gratisnya gitu, ada bonus. Nah setelah itu baru mereka proses, lalu petugas PLN-nya akan datang ke rumah kita untuk mau mengganti meterannya. Ini dia petugas PLN-nya yang mengganti, yang akan mengganti meterannya itu. Jadi dirubah ya. Jadi ini meterannya yang besar akan diganti dengan meteran pulsa itu ukurannya itu yang kecil. Gitu teman-teman. Nah ini dia proses membukanya, mereka pelan-pelan, terus petugasnya juga memakai sandal, dan aku nggak tunjukin ya, kebetulan kameranya nggak aku tunjukin. Mereka super hati-hati ya teman-teman, cek pelan-pelan ya, namanya juga arus besar ya. Dan yang pertama-tama adalah kita sudah mematikan arus listrik yang ada di rumah kita. Ini dia, dibuka kabelnya dulu, dilepaskan, terus habis itu jadi dipotong dulu kabelnya itu ya teman-teman. Di sini juga saya mau beritahu sama teman-teman semua apa sih kelebihan daripada kita pakai prabayar ya. Kalau pakai prabayar, misalnya kita pergi tinggalin rumah kita nggak perlu takut misalnya meteran kita tiba-tiba naik melunjak, karena petugasnya nggak bisa ngelihat meteran kita. Terus misalnya rumah kita mau dikontrakin, kita juga nggak, kemungkinan tidak akan ditinggalin sama misalnya udah selesai ngontrak rumah kita, lalu jadi kita bayar biaya PLN orang yang ngontrak terakhir. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya pulsa kita lupa, kita ngisi pulsa ya, bisa-bisa jadinya kita di kegelapan ya. Jadi listrik kita nggak bisa hidup. Makanya kita bisa cepat-cepat, makanya kita harus selalu cek meteran kita tinggal berapa, dan harus selalu isi pulsa listrik kita. Nah kalau saya sih selalu usahakan listriknya sekalian banyak aja deh, karena lumayan juga sih kita hemat sama administrasi. Setiap kita isi pulsa itu listrik itu ada administrasinya teman-teman, jadi lumayan kan ya, administrasinya 2.500. Kalau kita isi 20.000 aja 10 kali udah 25.000. Jadi kalau mau ngisi sekaligus ya, kalau ada duitnya ya lumayan ya teman-teman, kita bisa lebih menghemat gitu. Nah ini dia meteran ya, meteran pulsanya. Di dalamnya sudah tersedia semua perabot-perabot yang akan mereka pakai, termasuk pakunya juga.
sayangnya ini meterannya ini ukurannya lebih kecil, jadi hasilnya bekasnya itu jadi jelek ya teman-teman. Nggak ketutupin dong itu semua ya? Enggak Bu, kalau yang baru kan lebih kecil ya. Kalau itu kan ada okanya aku besi. Oke teman-teman, pilihan ada di teman-temanku semua. Aku hanya membagikan ini. Nah, kalian juga bisa komen di video ini. Kalian lebih suka di pasca bayar atau di prabayar? Nah, kalau aku sih jadinya lebih suka di prabayar. Karena aku juga bisa mengontrol pemakaian listrik aku. Misalnya jadi gini, listriknya udah tinggal segini nih pulsanya, wah mesti dihemat-hemat nih, matiin lampu gitu bisa teman-teman. Jadi mengingatkan kita untuk semakin hemat listrik itu bisa kayaknya. Jadi oke deh teman-teman, kalian suka yang mana itu sih pilihan di kalian ya teman-teman. Aku sih nggak memaksakan ke kalian harus sama dengan aku, tapi kita bisa berbeda-beda tetap kita satu juga. Oh yes. Bineka Tunggal Ika katanya. Setelah selesai petugasnya memasang meterannya, kemudian dia akan memasukkan nomor pelanggan kita ke dalam meteran itu. Nah, setelah sesuai baru kemudian itu tadi bunyi tak ininya berarti sudah aktif listriknya, dia jatuh meterannya. Terus selanjutnya baru kita isi pulsa seperti yang kasih mereka. Kalau 20.000 sekitar 14, sekian pulsanya. Terus tapi di sini kita ada bonus sekitar 5 kWh ya. Terus habis itu dimasukkan, akhirnya jatuhnya ke 19, sekian meterannya. Nah itu dia, itu kemudian petugasnya menjelaskan kepada saya isi dari pulsanya. Nah, cara mengisi pulsanya itu kita harus menekan struk tokennya ke dalam dengan angka-angka yang ada di struk tokennya disesuaikan dengan ada tombolnya yang ada di meterannya itu. Nah, kalau misalnya sudah benar struknya itu yang sesuai dengan struk token itu, maka tulisan yang ada di layarnya itu akan muncul benar tulisannya, berarti sudah masuk pulsa kita. Oke deh teman-teman, ini dia yang bisa aku bagikan buat teman-temanku semua. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tetap like, kalian boleh komen, dan kalian boleh subscribe bagi teman-temanku yang baru bergabung dengan channel ini. Oke teman-teman, bye, love you semua. Di sini kan udah masuk tuh 14.40. Pulsa ibu kredit lainnya terus sama asli di KWH-nya kan 5 jadi 19 KWH. Hemat ya. Oh ya. Ya kalau masalahnya kan tadinya OK-nya beda Bu, ini kan OK lebar, ini kan OK-nya begini nih. Nah ya dicat lagi aja.